Akhir-akhir ini kita banyak mendengar berita tentang perpecahan Partai Demokrat, di mana sebagian kader menginginkan adanya kongres luar biasa, sebagian kader mempertahankan kepemimpinan AHY yang sekarang. Nah, sesungguhnya fenomena pecahnya partai politik bukan sesuatu yang baru, karena dalam 5 tahun terakhir ini saja terjadi banyak sekali perpecahan partai politik. Mulai dari Partai Hanura, kemudian Partai Golkar, P3, PKS, PAN. Partai-partai tersebut kemudian mengalami perpecahan. Nah, pertanyaannya kemudian apa yang mengakibatkan perpecahan partai politik di Indonesia? Nah, saya memberikan 3 alasan mengapa partai politik itu pecah di Indonesia. Kita simak bersama. Hai Sobat Politician Academy, hari ini kita akan membahas mengapa partai politik pecah. Ini bisa terjadi di Indonesia, bisa terjadi di belahan dunia lainnya. Ada 3 alasan yang dicatat oleh Politician Academy mengapa partai politik mengalami perpecahan. Pertama, karena adanya faksionalisme yang meruncing. Faksi atau faksionalisme secara umum berarti pengelompokan orang yang mereka bisa bersatu karena memiliki kesamaan pemikiran, kesamaan pertemanan, kesamaan kedekatan ideologis dan lain sebagainya. Jadi sebuah faksionalisme atau faksi-faksi ini sebetulnya bukan hal yang baru dan sesuatu yang normal. Hampir setiap partai politik mengalami faksionalisme atau pengelompokan orang-orang. Tetapi kemudian yang muncul bila tidak dilengkapi dengan manajemen konflik yang baik, maka pertikaian di antara faksi-faksi tersebut bisa semakin runcing, semakin tinggi, dan kemudian pada akhirnya mengakibatkan perpecahan. Ada 2 hal biasanya yang mengakibatkan faksionalisme ini semakin meruncing, di mana yang pertama adalah perbedaan sikap atas posisi partai politik tersebut vis-a-vis pemerintah, dalam berhadapan dengan pemerintah. Apakah berada di posisi oposisi ataukah ada di posisi mendukung pemerintah atau di posisi netral. Ya, jadi ini biasanya menjadi perdebatan di antara faksi-faksi yang ada di dalam sebuah partai politik. Yang kedua, biasanya perbedaan dalam hal kebijakan publik tertentu atau kebijakan pemerintah tertentu. Jadi dalam satu kebijakan, apakah sikap yang diambil oleh partai politik tersebut? Nah, ini biasanya juga muncul perbedaan yang semakin memperuncing faksionalisme sehingga bisa mengarah kepada perpecahan. Itu faktor pertama. Faktor kedua adalah munculnya struktur kepemimpinan yang baru. Ya, struktur kepemimpinan yang baru biasanya dimunculkan setelah adanya kongres, setelah adanya muktamar, setelah adanya munas, apapun namanya. Ini adalah forum forum organisasi yang tertinggi dari partai politik tersebut. Plus juga ditambah dengan kongres luar biasa, munas luar biasa, muktamar luar biasa. Istilah luar biasa ditambahkan untuk memunculkan sebuah fenomena forum yang muncul di luar satu hal yang normal gitu ya, karena ada kekhususan di dalam partai politik tersebut. Nah, biasanya dari struktur kepemimpinan yang baru tersebut muncullah kemudian perbedaan antara orang baru dan orang lama, antara mereka yang senior dan mereka yang junior, antara mereka yang mendapatkan peran, mempunyai otoritas, dan mereka yang tersingkir. Nah, 2 hal tersebut inilah yang kemudian kalau sekali lagi tidak bisa di-manage dengan pola koordinasi, pola kepemimpinan, pola komunikasi yang baik, kemudian bisa semakin memecah kelompok-kelompok tersebut gitu ya, sehingga kemudian mulai muncul barisan sakit hati, barisan yang melawan balelo, barisan yang kemudian membuat ricuh partai tersebut gitu ya. Nah, biasanya yang mereka lakukan adalah yang pertama melakukan perlawanan di dalam atau keluar dari partai politik tersebut. Nah,
setiap partai tentu saja berbeda-beda. Nah, yang terjadi dengan Partai Demokrat mungkin adalah orang-orang yang di dalam yang merasa tersingkir, yang merasa tidak memiliki kesamaan pemikiran dengan struktur dan kepemimpinan baru, kemudian melakukan gerakan di dalam untuk kemudian mengarahkan agar dilakukannya kongres luar biasa. Yang ketiga, mengapa partai politik pecah? Karena adanya intervensi pihak eksternal. Nah, intervensi pihak eksternal ini siapa? Ada dua yang saya lihat di sini. Saya tidak berbicara hanya partai politik di Indonesia, tetapi fenomena dunia. Pihak eksternal yang dimaksud adalah negara lain. Nah, negara lain ini contoh yang paling konkret dan kita bisa lihat dalam fenomena dunia pada waktu dunia mengalami sistem internasional bipolar, ya, di mana ada blok barat dan blok timur. Blok barat dipimpin oleh Amerika Serikat, blok timur dipimpin oleh Uni Soviet, dengan kemudian Tiongkok kurang lebih masuk ke dalam blok ini. Nah, apa yang terjadi kemudian? Amerika yang ingin membesarkan pengaruhnya kemudian mengintervensi masalah-masalah politik, terutama berkaitan dengan pergantian kepemimpinan di negara-negara Amerika Latin, Amerika Tengah maupun di Amerika Selatan, sehingga mereka kemudian mendukung partai-partai politik yang berafiliasi dengan blok mereka, dengan blok barat, dan kemudian berusaha untuk menghancurkan partai-partai politik atau kelompok-kelompok yang berafiliasi terhadap blok timur, ya. Dan itu juga dilakukan oleh Uni Soviet, blok timur, di negara-negara Eropa Tengah dan Eropa Timur. Jadi ini bukan merupakan fenomena di satu negara atau di Indonesia saja, tapi fenomena internasional. Nah, pihak eksternal yang kedua adalah pihak kekuasaan, dalam hal ini pemerintah atau partai koalisi pendukung pemerintah, partai penguasa, the ruling party. Biasanya mereka melakukan itu tujuannya dua. Yang pertama adalah merubah sikap partai tersebut terhadap kebijakan tertentu, tetapi juga dalam skema yang lebih besar tujuannya adalah tanda kutip menaklukkan partai tersebut untuk merubah orientasinya dari semula oposisi menjadi partai pendukung dari pemerintah atau partai yang berkuasa. Nah, di Indonesia di masa lalu itu pernah terjadi. Kita ingat Partai Komunis Indonesia di tahun 60-an merupakan partai komunis terbesar ketiga di dunia setelah Partai Komunis di Uni Soviet dan Partai Komunis di Tiongkok. Nah, yang ketiga di Indonesia, dan ini pada waktu itu semakin luas dan semakin banyak pengikutnya. Kemudian apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat? Amerika Serikat dengan bantuan militer di Indonesia pada waktu itu berusaha untuk mengintervensi masalah sehingga Partai Komunis Indonesia menjadi lemah atau bahkan dihancurkan. Tetapi di saat yang lain berkembangnya Partai Komunis Indonesia pada waktu itu sangat dibantu oleh Partai Komunis di Tiongkok. Nah, demikian tiga faktor yang bisa mengakibatkan pecahnya partai politik, baik partai politik yang ada di belahan dunia lain maupun yang terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, ini merupakan pesan bagi para pemimpin partai politik bahwa pada saat mereka memegang kekuasaan, pada saat mereka menjadi pemimpin, terus belajar untuk meningkatkan leadership, teruslah belajar bagaimana mengelola konflik yang baik, teruslah belajar untuk mendengarkan, teruslah belajar untuk merangkul, teruslah belajar untuk menghargai kader-kadernya, sehingga bila ini dilakukan dengan baik, maka insya Allah partai politik tersebut menjadi makin kuat. Walaupun banyak badai menerpa, justru ini akan semakin memperkuat partai tersebut untuk menjadi pemain yang penting di dalam politik di Indonesia. Demikian dari Politician Academy, semoga bermanfaat dan salam perubahan.